Saudara yang terkasih, setiap hari kita membuat pilihan ya dalam hidup ini. Pilihan kita menunjukkan kita orang beriman kepada Tuhan atau tidak. Silahkan saudara mencoba menghitung-hitung, kalau mencatat dalam satu hari, punya agenda, ada keputusan-keputusan pilihan yang saudara buat, apakah itu keputusan yang kalau orang tahu, oh dia buat itu karena dia percaya pada Tuhan. Atau dia buat itu karena dia justru tidak percaya kepada Tuhan. Orang memilih biasanya dari sekian banyak, ada kategorinya. Mungkin karena skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang harus dipilih, begitu ya. Ada juga dengan pertimbangan yang matang dan unsur kehati-hatian yang sangat ketat. Ini biasanya kalau mau milih sekolah, mau milih jodoh, mau milih pekerjaan, begitu ya, dipikir matang-matang. Jangan sampai ada resiko yang fatal. Atau ada juga yang impulsif, ya. Ya pokoknya ikuti kata hati, langsung, spontan, begitu. Kalau Bapak Ibu hari ini memilih baju, pakaian ke gereja, berdasarkan skala prioritas atau impulsif atau bagaimana ya? Ya seadanya di lemari lah. Ya. Atau ya karena tidak ada pilihan lain, jangan-jangan ya sudah ya, hanya ada ini. Banyak orang yang kemudian memilih pekerjaan-pekerjaan yang jahat karena di dalam pikirannya ya ini peluangnya, nggak ada yang lain. Saya sudah melamar kemana-mana, coba lowongan di semua tempat, ya hanya ada ini. Ya saya kerjakan, yang penting makan, prioritasnya yang penting lanjutkan hidup dulu. Urusan ini merugikan orang lain saya tidak perlu tahu. Atau Bapak Ibu Saudara ada juga yang kemudian kalau kita memilih biasanya ya selalu dengan ketakutan karena saya ini tidak bisa memilih, saya ini kurang pengalaman, saya ini bodoh, saya ini tidak seperti orang-orang lain, saudara saya atau orang tua saya yang bijaksana. Maka hal-hal sepele pun biasanya datang ke pendeta, tolong pilihkan Bu Pendeta atau Pak Pendeta. Dari sekian ini apa yang harus saya pilih begitu. Banyak orang yang tidak berani memilih bahkan untuk hal yang sepele dalam hidupnya. Dan ini terbukti Bapak Ibu dalam penelitian generasi Z dan Alpha ya. Juga sebenarnya sebagian dari generasi milenial itu tidak berani memilih, takut ambil resiko. Kenapa? Karena orang tuanya sangat dominan untuk memilihkan segala sesuatu. Pilihan anak itu selalu salah. Ya. Dari urusan pakaian, makanan, milih warna sepatu, milih cara ngunci rambut, harus apa kata papa mama. Sehingga ketika nanti ada begitu banyak pilihan dalam hidupnya, dia tidak punya skill yang baik untuk memilih. Selalu takut ambil resiko. Dan ketika dia mencoba berani ambil pilihan, saya melihat ada begitu banyak teman-teman muda ini yang hancur dan menyalahkan diri sendiri dan makin mengatakan saya ini bego Bu Erlin. Katanya sudah sampai istilah itu yang dipakai. Saya nggak bisa apa-apa. Karena sudah tercetak dalam pikirannya, pokoknya harus tanya papa mama dulu. Nggak usah mikir wes. Kerjakan saja apa yang diminta oleh orang tua atau orang-orang yang di atas kita. Nah ini yang menjadi pergumulan saudara, sehingga ketika dalam iman pun anak-anak sekarang, kita lihat banyak sekarang isu pernikahan beda agama kan ya. Kenapa? Karena mereka gak bisa memilih untuk ikut Tuhan dari imannya sendiri. Ya sudahlah, ketemu yang cakep,
kaya, baik, ikut. Walaupun tidak percaya Tuhan Yesus, ikut saja. Karena tidak terlatih mengambil keputusan. Mau ngikut Yesus, keputusanku. Enggak, karena mengikut Yesus adalah keputusan orang lain. Tidak pernah benar-benar dia masuk dalam lembah kekelaman untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu terlalu dilindungi, terlalu aman hidupnya dalam rumah keluarga besarnya. Maka ketika kita hari ini membaca martir yang bernama Stefanus yang mengatakan, kuserahkan nyawaku kepadamu. Kalau di dalam zaman sekarang itu hanya gombalisasi, ya. Sayang, kuserahkan nyawaku kepadamu. Tapi bayarin makannya nggak mau gitu ya. Dompetnya nggak mau, pin media sosial, passwordnya juga tidak diberikan. Pasangannya lihat HP-nya nggak boleh begitu ya. Karena ada rahasia di dalamnya. Katanya menyerahkan nyawa, tapi tidak. Dan bukankah itu yang juga kita lihat hari ini? Ada 3 sebenarnya dalam Alkitab yang mengatakan, aku akan menyerahkan nyawaku. Tadi kita baca di dalam Mazmur 31 ayat 6, pemazmur mengatakan, ke dalam tanganmu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ini menarik karena dia sedang dikepung musuh, di titik krisis, di titik nadir, dia berdoanya agak tidak sinkron Bapak Ibu. Tuhan selamatkan aku, tapi di satu sisi Tuhan aku serahkan nyawaku kepadamu. Kalau kita kan, Tuhan selamatkan aku, supaya nyawaku tetap ada pada diriku. Supaya aku tetap hidup. Agak aneh ini. Lalu yang kedua Stefanus tadi, ketika dia dirajam, Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Satu lagi sebenarnya ada Bapak Ibu, cuma itu satu judul di atas bacaan kita. Bapak Ibu boleh lihat Yohanes, satu judul di atas Yohanes 14 itu. Ada siapa di situ yang mengatakan bahwa aku akan menyerahkan nyawaku bagimu. Petrus Bapak Ibu. Ya. Di malam Kamis Putih sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus sudah berpesan, aku akan pergi, tapi ke tempat yang aku akan pergi ini kamu tidak akan bisa ikut sekarang, nanti baru kamu bisa ikut. Sekarang ini kamu gak bisa ikut. Loh, Petrus yang biasanya dibawa Tuhan Yesus kemana-mana begitu ya, ke tempat-tempat rahasia bersama dengan Yakobus, Yohanes, kan 3 sekawan ini ya Bapak Ibu, ke atas gunung melihat ketemu nanti siapa? Musa dan Elia begitu ya. Lalu ke tempat orang-orang yang meninggal itu kemudian dibangkitkan, hanya 3 orang ini yang dibawa. Maka Petrus bertanya, loh kok saya juga gak bisa ikut? Saya ini yang mengawal forridernya Tuhan, kira-kira begitu. Saya ikut Tuhan. Bahkan nyawaku akan kuserahkan bagimu. Aku akan menjagamu Tuhan, kemanapun engkau pergi. Tapi yang menarik, yang kocak ya Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus dengan nada satir mengatakan, kamu mau nyerahkan nyawamu? Kita lihat di ayat 38 ya, satu ayat sebelum pasal 14 yang kita baca. Kamu mau menyerahkan nyawamu, bener tak? Padahal nanti sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Jangan-jangan kita seperti Petrus yang mengatakan dengan berani, aku menyerahkan nyawaku. Tapi dalam realitanya, ketika penderitaan datang, kita menyangkal Tuhan. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar ilustrasi di mana ada orang yang jatuh di dalam jurang, dia hanya pegangan di akar pohon begitu ya. Dan dia berdoa, Tuhan tolong aku. Lalu Tuhan bersuara, berfirman kepadanya, nak lepaskan peganganmu. Lalu dia bilang, lah Tuhan ini jurang di bawah ini, masa tak lepas gitu ya. Percayalah nak, lepaskan saja tanganmu. Pilihannya mau percaya sama Tuhan
atau tetap menggandoli akar pohon itu, Bapak Ibu? Dalam hidup kita kan begitu. Kita merasa janji Tuhan itu tidak masuk akal. Firman Tuhan itu tidak bisa menjamin dan memberi keamanan. Maka satu sisi kita berdoa memilih Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi kita gandoli yang lain. Kita punya alternatif, cadangan, pegangan yang lain. Padahal kalau kita lepas tangan Tuhan menopang kita, kita tidak akan kenapa-kenapa, tidak akan jatuh dalam jurang. Tapi kita kurang percaya. Maka pilihan kita membuat kita capek, kita pegang terus akar pohon itu. Sambil ngomel-ngomel, kok lama ya Tuhan tidak nolong aku ya. Kok jahat ya Tuhan biarkan aku bergelantungan di jurang ini gitu ya. Kok Tuhan itu tega, tidak angkat aku. Padahal kita yang gak mau lepaskan, kita yang tidak mau memilih Tuhan. Kita yang tidak mau pasrah bongkoan kepada Tuhan. Hari ini saudara, tema kita pilihan hidup beriman. Tidak mudah mengatakan aku mempercayakan hidupku kepada Tuhan, padahal kita punya cantolan-cantolan atau gandolan yang banyak dalam hidup kita. Dan ini juga terjadi bahkan bukan hanya pada hal-hal materi duniawi ya Bapak Ibu. Tapi kita lihat di dalam Injil Yohanes 14, Thomas dan Filipus bahkan tidak mau melepaskan Kristus. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku harus pergi, karena aku harus menyiapkan bagimu rumah Bapa yang kita sering baca itu. Tapi Filipus dan Thomas ini panik. Petrus yang biasanya selalu kemana-mana nempel dengan Tuhan Yesus saja nggak diajak, apalagi kita gitu ya. Paniklah mereka dan bertanya, Tuhan, pokoknya kasih ya rutenya, kemana engkau pergi? Karena Tuhan gak ada lagi siapa yang mau memberitahu rutenya, kemana jalannya. Tuhan, karena engkau sudah nanti akan pergi, tolong bisa buat kami untuk bisa melihat Allah, kata Filipus. Itu cukup bagi kami, nanti Allah yang akan bawa kami kepada engkau, kepada sang rabi. Kalau rabinya, kalau gurunya gak bisa tunjukkan jalan karena sudah tidak bersama mereka. Nah, ini gandoli Tuhan Yesus juga terjadi ya, tapi ini yang tidak sehat. Maka kata Tuhan Yesus, percaya saja, jangan gelisah hatimu. Jangan bergantung pada Kristus yang hadir, yang menservismu, memberi makan, menjagamu, melindungimu senantiasa setiap hari 24 jam. Jangan bergantung pada hal itu saja. Bergantung pada Tuhan itu bukan seperti itu. Yang membuat engkau tidak bertumbuh, yang membuat engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Kita betul harus bergantung pada Tuhan Yesus. Kita punya lagu Gandol Gusti begitu ya. Tapi tidak seperti itu. Yang Tuhan Yesus itu tidak boleh kemana-mana, harus ada di depan kita, harus memberi jaminan keamanan, kepastian pada kita. Harus resiko seminim-minimnya, baru aku percaya pada Tuhan. Gak bisa. Dan inilah yang dipelajari para murid. Nanti ketika Roh Kudus hadir, barulah mereka percaya Tuhan Yesus ada kok. Tapi gak perlu kelihatan mata, gak perlu secara fisik. Dan kehadiran Tuhan Yesus tidak lagi menjadi gandolan, tidak menjadi tempat bergantung, tapi menjadi pendorong untuk bersaksi, mengabarkan Injil, bahkan menjadi martir lagi. Jadi bukan untuk mendapat kemudahan-kemudahannya, tapi untuk bekerja seperti Kristus. Maka kalau anak-anak sekarang terlalu bergantung pada orang tua, bahkan milih baju sendiri, ada Bapak Ibu ya, teman-teman kuliah saya yang bahkan milih baju sendiri harus tanya orang tuanya. Itu tidak sehat. Tuhan Yesus tidak ingin membentuk para murid dan gereja yang bergantung pada Tuhan Yesus dengan sifat malas, percaya tapi karena pamrih. Bergantung pada Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan keuntungan dan fasilitas-fasilitas berkat. Tapi pilihan mengikut Tuhan Yesus adalah pilihan untuk
bekerja, dan bahkan memikul salib bersama dengan Kristus. Maka waktu mereka tanya, jalannya mana Tuhan? Kasih petanya dong, kira-kira zaman sekarang gitu ya. Sherlocknya Tuhan gitu ya. Supaya nanti kami memang tidak lihat Tuhan, tapi kami bisa nyusul. Tuhan bilang gak perlu jalannya, akulah jalannya. Akulah yang akan membawamu kepada Bapa. Aku satu-satunya. Di dalamku melalui aku, kata Tuhan, engkau bisa datang kepada Allah. Dan ketika Tuhan Yesus bilang, ini hanya sementara. Aku akan datang kembali ya untuk membawa engkau ke rumah Bapa. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Rumah Bapa ini sebenarnya poinnya apa ya? Kita sering dengar khotbah ini rumah Bapa itu di acara kedukaan ya. Acara tutup peti, acara pemakaman, acara penghiburan. Apa sih sebenarnya poin rumah Bapa? Apakah ini soal kematian, nanti kita hidup kekal? Apakah ini soal surga? Bapak Ibu, kalau rumah Bapa itu sebenarnya kata kuncinya ada di Yohanes 14 ayat 3 ya. Kalimat yang terakhir itu, saya stabilo untuk di Alkitab saya yang persiapan, Alkitab rumah, itu saya stabilo terang-terang gitu ya. Yohanes 14 ayat 3 itu satu-satunya bagi saya yang Allah itu sangat romantis begitu ya. Kenapa? Rumah Bapa itu adalah supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Rumah Bapa itu bukan soal lokasi bangunan gedung, tapi soal persekutuan, soal Immanuel, soal keberadaan bersama dengan Allah setiap saat. Dan bukan kita sebenarnya yang gandoli Tuhan, bahkan Tuhan yang gak pingin lepas, gak pingin pisah dari kita. Ini kan luar biasa dan indah sekali ya Bapak Ibu. Supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada di situ. Allah ingin, Allah menghendaki, Allah mau supaya ia dan kita selalu bersama-sama. Dosa sudah memisahkan kita. Dan Allah tidak mau lama-lama kita ada dalam dosa. Karena Allah mau supaya kita dekat dan tinggal di dalam Dia. Seperti relasi aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Dan ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita ada di dalam persekutuan Allah Tritunggal itu. Kita dimasukkan secara eksklusif. Ya. Kita menjadi pribadi yang bisa bersama Allah Tritunggal itu. Maka nanti sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Rumah Bapa adalah soal janji yang akan selalu terhubung. Selalu, kalau iklan Nokia dulu selalu connecting gitu ya. Selalu ada koneksi, selalu ada hubungan yang tidak bisa terpisahkan oleh apapun. Dan orang yang akan punya hubungan seperti ini, konsekuensinya Bapak Ibu, tadi dikatakan di ayat-ayat terakhir pasal 14 ini. Maka apapun yang kita kerjakan, bahkan apapun yang kita minta dalam doa kita, itu selalu kesadaran bahwa bekerja dan berdoa itu dalam nama Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dalam namaku. Itu koneksi kita dengan Tuhan. Maka kenapa doa kita dijawab? Maka kenapa pekerjaan kita bahkan bisa jadi lebih besar dari pekerjaan Tuhan? Karena ada koneksi, karena ada persekutuan, karena ada kesatuan. Kita tinggal dalam Allah, Allah tinggal dalam kita. Sebenarnya itu Allah terlalu rendah hati ya. Kita seberapa sih bisa Allah tinggal dalam kita? Bahkan semesta ini sebenarnya masih lebih kecil daripada Allah kita. Tapi Tuhan bilang bahwa hubungan kita itu hubungan saling tinggal satu sama lain. Dan rumah Bapa adalah tempat di mana Tuhan ada, kita ada di sana.
Dan inilah yang kemudian nampak dalam teladan martir Stefanus. Dia mengambil dua pilihan hidup yang luar biasa di hidup detik-detik hidup terakhirnya, di nafas terakhirnya. Yang pertama pilihannya apa Bapak Ibu? Waktu dia dirajam batu, kalau dirajam batu sebenarnya yang nampak itu di mata kita apa? Batu terbang, rasa sakit. Tapi pilihan imannya apa? Dia tidak terpukau dengan batu itu atau dengan badannya yang babak belur itu, tapi dia memilih untuk menatap langit. Itu pilihan iman Bapak Ibu. Kalau ada yang melempar batu yang menghajar hidup kita, apakah kita memilih memandang wajah Allah atau memilih memandang wajah orang yang melempar kita, atau fokus pada kotoran batu atau apapun yang dilemparkan pada kita? Itu pilihan. Akan ada banyak orang yang bisa melemparkan yang jahat pada kita, membunuh kita baik secara fisik maupun di dalam mental kita atau bahkan dalam spiritual kita. Kita dikata-katain, kita digosip, kita difitnah, ya. Yang di pikiran kita, wah kata-kata jahat itu terus, atau orang yang jahat itu, atau kita memilih melihat Allah. Kalau kita memilih fokus pada batu-batunya, yo rasa remek semua. Tapi lihat kisah para rasul tadi Bapak Ibu. Apa yang dilihat oleh Stefanus? Aku melihat Allah, ya, duduk di atas tahtanya, dan sang firman itu ada di sana. Saya yakin waktu itu Stefanus nggak keroso sakitnya, ya. Tidak akan tenggelam dalam kekecewaan, terhianati, atau kemarahan atau dendam. Karena dia memilih melihat Allah. Dan karena konsekuensi pilihan yang pertama, maka ada pilihan yang kedua. Yaitu di nafas terakhirnya, sedetik sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia memilih untuk berdoa, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Di tengah rajaman batu dan detik-detik terakhir itu, mungkin nafasnya sudah sampai di leher kalau bahasa kita. Dia memilih untuk mengampuni. Apakah saudara bisa memilih mengampuni daripada membenci? Apakah saudara bisa memilih untuk melepaskan, merelakan, menyerahkan bahkan nyawa daripada menjaganya tapi dalam keterpisahan dengan Tuhan? Stefanus martir itu berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Saya pernah melayani di ICU Bapak Ibu, sudah berkali-kali. Kalimat ini sulit sekali diungkapkan. Saya mengajak saudara-saudara kita, ampuni ya Pak, ampuni ya Bu. Mengalir air mata tapi geleng. Sulit. Bahkan di detik terakhir sebelum melepaskan tubuhnya. Mengapa bisa begitu? Karena mungkin bisa jadi kita belum benar-benar melepaskan seperti akar tadi. Tuhan bilang lepaskan supaya aku bisa menatangmu di tanganku. Aku bisa menampungmu, menjagamu. Jatuh aja gak apa-apa. Tapi kita gak mau jatuh, gak mau lepaskan akar pohon itu. Kita pikir Tuhan ngeprank kita dengan jurang itu. Kita pikir kalau kita tidak mengampuni, kalau kita memilih yang kehendak Tuhan, kita gagal, kita kalah. Kita pecundang, kita rugi. Nanti kita tambah babak belur. Maka pilihan hidup kita
Bukan karena percaya pada Tuhan, justru karena kita tidak percaya bahwa kalau kita lepaskan sakit hati, kita lepaskan dendam kita, kita lepaskan dosa kita, Tuhan punya yang lebih baik, yang lebih indah, dan membuat kita bebas menikmati berkat Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, setiap hari sebenarnya kita sedang dilatih sampai nanti nafas terakhir kita. Maka jangan tunggu nafas terakhir baru kita memilih pilihan dan keputusan yang beriman. Buat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan iman itu sekarang. Lepaskan semua, tinggalkan semua, jangan gandoli. Bahkan kalau kita bergantung pada Yesus dengan cara yang salah, lepaskan cara beriman yang salah itu, lepaskan cara bergantung yang salah itu. Jangan takut, jangan gelisah, kata Tuhan. Karena kalau kita betul-betul percaya pada Tuhan, bahkan di nafas terakhir kita melihat seperti Stefanus. Allah bertahta di atas tahtanya. Allah Tritunggal itu nyata bagi kita. Dan apa yang menyakitkan bahkan batu-batu itu tidak akan lagi menjadi persoalan besar bagi kita. Mari berlatih dari sekarang. Kalau petunjuk Tuhan, kalau tanda dari Tuhan tampak belum ada atau tampaknya masih samar, belum ada petunjuk jalan, belum tahu kita harus kemana dan semua tampak misteri, percayalah, bukan hanya petunjuk yang Tuhan kasih, bahkan dirinya sendiri Dia berikan untuk kita. Maka perbaiki koneksi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Seperti HP, kalau tidak ada koneksi ya nggak bisa kerja HP kita kan, harus ada sinyalnya. On terus 24 jam. Maka apapun yang kita kerjakan dalam HP kita, mau menikmati pekerjaan, mau menikmati infotainment, mau menikmati medsos, semua bisa karena ada hubungan sinyal. Tapi kita seringkali hanya meng-on-kan koneksi itu kalau kita lagi ibadah, kalau kita lagi butuh. Kalau kita sedang melakukan hal-hal duniawi, kita offline. Kita matikan koneksi dengan Tuhan. Jangan lakukan hal itu. Kerjakan apa yang dikehendaki Tuhan dan lihatlah bahwa pekerjaan-pekerjaan kita bisa justru karena Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita, Immanuel. Amin.